1444 Hijriah tahun 2023. Maka marilah kita mengenalkan warna takbir pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Umar SD. Kepadanya disilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takbir kedua akan disampaikan oleh Bapak Sarwi SPDSD. Kepadanya silakan. Baru mulai jam 9. Biar di mana jam 9 baru mulai. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti doa solat yang kita kerjakan 5 kali sehari semalam. Kemudian kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Di rakaat yang kedua kita bertakbir sebanyak 5 kali. Dari takbir yang pertama ke takbir yang berikutnya bacaannya sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah takbir yang ketujuh kita mendengarkan sesama untuk imam membacakan suratul Fatihah, dan kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pilihan, dan yang terbaik adalah surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ruku, bangkit dari ruku dan dilanjutkan dengan sujud. Duduk di antara dia sujud sampai kepada tahiyat akhir. Bacaannya sama dengan bacaan solat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Kemudian salam. Setelah salam kita dianjurkan untuk duduk sejenak bersama-sama mendengarkan daripada khutbah Idul Fitri, dan setelah itu diakhiri dengan doa dan kita saling salam bersalaman untuk saling maaf memaafkan. Demikianlah itulah tata cara pelaksanaan surat Id 1444 Hijriah 2023 Masehi. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jalan. Ajarkan kita untuk mengecilkan hal-hal duniawi yang sering kita besar-besarkan dalam kehidupan tanpa sadari. Dalam sholat 5 waktu kita mengagungkan nama Allah dengan takbir sebanyak 102 kali. Namun di luar sholat kita masih banyak mengagungkan dunia. Di luar sholat kita masih diperbulat oleh hawa nafsu. Mulut kita sering bertakbir, namun hati dan pikiran kita masih terpenjara oleh kilauan dunia. Merasa sombong, bangga dan iri, bahkan dengki. Merasa paling penting, paling hebat dan paling segala-galanya. Padahal hidup di dunia ini hanya mimpi, sebagaimana Imam Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, yang artinya dunia hanyalah mimpi dan akhirat ini adalah nyata. Semua apa yang ada di dunia ini dari awal sampai akhir hanyalah ibarat seorang yang tidur sejenak lalu bermimpi melihat sesuatu yang ia senangi lantas terbangun. Oleh karena itu, mari kita sucikan hati kita dan noda-noda kesombongan agar kita betul-betul kembali kepada fitrah yang kita sesungguhnya, dengan menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi dan semua pasti akan kembali alam yang nyata, yaitu akhirat. Ketahuilah bahwa kehidupan kita dunia ibarat orang yang sedang menunggu waktu eksekusi matinya dan harus siap giliran telah tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri adalah momentum untuk kembali menempuh rumah fitrah yang kita telah lama tinggalkan. Kita kembali memperbaiki rumah fitrah kita yang sudah hampir rapuh karena ego dan hawa nafsu yang tak terkendali. Dengan kata lain, seorang hamba kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya. Seorang anak kembali memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya. Seorang suami kembali memperbaiki hubungannya dengan istrinya ataupun sebaliknya. Dan seorang saudara kembali memperbaiki hubungannya dengan saudara lainnya, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Perlu diketahui bahwa surga yang dijanjikan bagi orang yang bertakwa ternyata tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang banyak berpuasa, banyak bersedekah, banyak menahan amarah dan banyak memaafkan orang, tetapi juga dimiliki oleh mereka yang bertekad kembali memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya setelah tenggelam dalam samudra dosa-dosa di masa yang lampau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun."
dan orang-orang yang bertakwa jugalah mereka yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang mendapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu dan mereka ketahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu jalan dapat mengantarkan seorang hamba pada ridho Allah Subhanahu wa taala adalah rumah tangga. Dan menjaga rumah tangga hendaknya hubungan suami istri harus saling berbaik hati, menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak masing-masing. Ada salah satu tips yang diajarkan oleh Nabi untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita semua. Jika sebuah rumah tangga ingin tetap harmonis, maka seorang istri harus selalu menjaga kehormatannya, terutama menjaga sikapnya ketika dia di luar rumah, tidak banyak mengeluh dan menuntut di luar kemampuan suami. Dan bagi para suami, ingatlah bahwa kemuliaan istri dihargai segala usahanya dalam mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis, serta memperhatikan segala kebutuhan istri dan anak adalah kriteria suami yang paling baik dan sempurna imannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ikmalul mu'minina imanan ihsantum khuluqan wa hiyarukum linisaihim. Laki-laki mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pula, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan padanya yang lebih besar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mungkin hari ini kita merasa bahagia karena merayakan hari kemenangan setelah melalui berbagai ujian selama bulan Ramadan. Tetapi sudahkah kebahagiaan itu dibagi kepada orang tua kita? Lama bulan Ramadan kita bersungguh-sungguh menghatamkan Al-Quran, sampai berkali-kali tak lupa mendirikan sholat tahajud di tengah malam hingga menjelang fajar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak pernah terlewatkan. Sholat Tuhan pun tidak pernah putus demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudahkah kita lakukan hal yang sama untuk mencari ridha orang tua kita? Sudahkah kita bersungguh-sungguh memperhatikan, merawat dan menjaga orang tua kita? Setiap waktu lisan kita tidak pernah berhenti berzikir, melantungkan firman-firman Allah hingga menenteramkan hati, tetapi tanpa disadari lisan kita telah banyak menyakiti hati orang tua kita. Seribu alasan kita berikan agar tidak pulang ke rumah karena pekerjaan kantor dan pekerjaan apapun. Seribu alasan berikan agar tidak menemui mereka. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah melewati hari-hari sepi mereka dalam lorong rindu dengan air mata. Setiap sholat, tangan yang kita kekar dan sehat kita gunakan sebagai penopang saat sujud, dan telah banyak sajadah ditepatinya. Tetapi tanpa disadari, tangan ini sudah tak pernah menjadi penopang orang tua kita semua. Sudah tak pernah membelai mereka, tak pernah lagi menyikapi air matanya. Mereka saat merindukan kita sudah tidak pernah menyentuh tangan mereka yang semakin hari semakin keriput dan melemah. Langkah kaki yang berotot ini tak pernah berhenti kita ayunkan untuk menuju tempat-tempat pengajian. Sholat jamaah di masjid tak pernah dilewatkan, dan pulang pergi kantor tak pernah alpa. Namun banyak tak jarang kita lupa mengayunkan kaki kita untuk menemui orang tua kita yang telah lama ditinggal seorang diri di rumah. Mereka telah lama menunggu kehadiran kita. Mereka telah lama menunggu ulur tangan kita agar merawat perhatian kepada mereka. Jangan pernah terlena dengan amal perbuatan kita yang sudah kita perbuat selama ini demi mencapai ridha Allah. Namun di saat yang sama kita lupa menunaikan hak orang tua, padahal ridha orang tua yang menjadi penentu untuk menetapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minaz zalim. Telah banyak penyesalan yang terlontar dari mulut para anak setelah kepergian orang tua mereka. Di antara mereka ada yang berkata, "Ayah, ibu, maafkan aku jika belum menunaikan hakmu. Maafkan aku jika belum sempat mengabaikanmu. Maafkan aku yang selalu menyakiti perasaan.
Maafkan aku jika terlalu egois mengenai duniaku hingga membuatmu pergi dengan membawa luka dan kekecewaan. Ayah, ibu, hari ini aku baru sadar ternyata dunia sudah aku dapatkan selama ini. Tak dapat mengasihi hari-hari sepiku tanpa dirimu. Aku seperti malam yang kehilangan sinar rembulan. Aku menunggu sinar tetapi tak kunjung datang sehingga untuk menyapaku. Aku tetap menunggu sinarmu hingga akhirnya kesadari engkau tak akan mungkin akan datang lagi. Ayah, ibu, entah kenapa dalam suasana hari seperti ini aku tiba-tiba mengingatmu, sangat merindukanmu. Biasanya setelah Idul Fitri seperti ini aku datang menyapamu, aku datang mencium tanganmu. Engkau pun membalasnya dengan memelukku dan menciumku dan mengusap kepalaku, tapi kini aku hanya menyapa kuburanmu. Aku hanya bisa menyapamu dari jauh, tak dapat menyentuh ragamu. Hingga jiwaku terguncang dan tak dapat menahan air mata karena aku dihadapkan pada sebuah kenyataan di mana aku tak lagi merasakan sentuhan tanganmu, belayan lembutmu dan pelukan hangatmu. Ayah, ibu, terima kasih. Engkau pernah menyinari gelapku. Segelap apapun perilakuku dan tingkah lakuku, engkau tetap menyinariku dengan penuh senyuman dan keikhlasan. Meskipun saat ini aku harus kuat tanpa sinarmu. Ayah, ibu, aku selalu mendoakanmu di setiap nafas dan salatku. Semoga Allah dapat memperhatikanmu kita di akhirat nanti dan dapat berkumpul kita semua, amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi para anak yang masih memiliki orang tuanya, kembalilah ke rumah, peluklah mereka serat-eratnya sebelum penyesalan akan datang. Tahukah engkau, hai anak, dalam hati kecil orang tua menyiapkan sejuta kegundahan dan kerinduan yang mendalam tentangmu. Di setiap malam mereka selalu menatapi sepi karena memikirkanmu sambil berkata, anakku, kami menyadari bahwa selama ini kami belum sepenuhnya menunaikan hakmu sebagai seorang anak. Kami menyadari hal itu, tetapi setidaknya engkau bisa hadir menengok kami meski sesaat karena kami sangat merindukanmu. Anakku, ingatlah bahwa kami tak selamanya ada di dunia ini. Semakin hari tubuh kami semakin melemah, penglihatan kami semakin bertambah kabur, tangan kami tak dapat lagi menggenggam benda yang menjadi penopang tubuh kami. Semakin hari semakin banyak menyakiti dan menahan kami. Bahkan kami kadang harus meminta tolong kepada tetangga untuk mengurusi keperluan kami. Anakku, tinggalkanlah dulu pekerjaanmu. Jenguklah kami meski sesaat. Paling tidak engkau bisa melihat kami sebelum pergi meninggalkan dunia ini. Anakku, andaikan nanti kami kembali seperti anak kecil dan merepotkanmu, maafkan kami. Karena itu bukanlah keinginan kami. Itu adalah sifat alamiah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kami. Nah, bersabarlah dalam merawat kami. Nah, janganlah pernah membentak kami, karena kami mudah bersedih dan menangis saat mendengar bantahan yang keluar dari mulutmu. Nah, bersabarlah merawat kami, karena keletihanmu itu akan berakhir setelah kami pergi meninggalkan dunia ini. Anakku, sesibuk apapun dirimu, pulanglah. Kami di sini sangat merindukanmu. Yang kami butuh saat ini adalah dirimu. Kami rindu sekali ingin melihatmu. Nah, sering-seringlah datang mengunjungi kami meski sesaat, paling tidak sebelum kain kafan membungkus tubuh kami. Anakku, janganlah engkau pernah membiarkan kami mati dalam kerinduan. Jangan biarkan kami hidup seorang diri di rumah ini. Andaikan ketika hadiranmu karena rasa dendam dan kesalahan masa lalu kami memperlakukanmu, biarkan itu menjadi tanggung jawab kami di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, janganlah biarkan kami pergi menemui Allah dengan memikul air mata dan kerinduan ini. Anakku, pulanglah, kami tak sabar lagi mengecup keningmu dan membelai rambutmu seperti saat engkau pertama kali hadir di dunia ini. Nah, pulanglah sebelum kami pulang menuju tempat peristirahat kami yang selama-lamanya. Anakku, jangan biarkan kami kesepian tanpa kehadiranmu. Rasa sepi kadang mendalam hati kami membuat raga kami tak berdaya. Kadang kami hanya bisa mengungkapkannya dengan derayan air mata. Nah, pulanglah lalu peluklah tubuh kami, karena bisa jadi Idul Fitri tahun ini akan menjadi momen terakhir bagi kami. Nah, pulanglah. Kami di sini akan selalu menunggu kedatanganmu dan setiap sudut waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjagamu.
Demikianlah barangkali segundahan dan rintihan rindu orang tua saat memikirkan anaknya. Kita sebagai anak harus peka merespon kerinduan mereka, apalagi saat ini telah butuh kerinduan karena momen yang sangat berbahagia Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, selain menunjukkan bukti kepada orang tua melalui momen Idul Fitri ini, marilah kita tebar aura positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita bangun persahabatan kepada semua umat manusia dengan penuh kasih sayang tanpa rasa dendam dan dengki sedikit pun. Mari kita perkuat kedekatan batin sesama agar tercipta suasana yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Mari kita ciptakan etos kerja dengan berpegangan tangan pada prinsip kerjasama, loyalitas khususnya Kabupaten Buton Tengah. Ini agar apa yang menjadi visi misi pemerintah dan masyarakat dapat terrealisasi khususnya dalam pengembangan berbagai sektor di bidang pariwisata, kelautan, usaha mikro kecil maupun pembangunan pusat pemerintahan di Labungkari sebagai ibu kota Kabupaten Buton Tengah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu dengan sebaik dan memberi manfaat, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat menghargai pekerjaan itu. Dengan etos kerja dan visi misi sebagaimana tersebut di atas, maka tidak mustahil Buton Tengah akan menjadi suatu negeri yang barakah, aman, harmonis dan damai. Bahkan kedepannya bisa diapus sebagai kabupaten percontohan untuk kabupaten lainnya, bahkan nasional. Untuk mendukung cita-cita dan harapan tersebut, tentu butuh kerjasama dan kesadaran kita semua pihak, masyarakat pada umumnya, untuk saling tolong-menolong, saling tegur sapa, dan saling menjaga komunikasi antara satu elemen dengan elemen lainnya. Maka hari raya Idul Fitri ini merupakan salah satu momen yang tepat untuk mengembalikan kesadaran dan semangat kerjasama itu dengan saling memaafkan, saling mengunjungi, dan saling bertukar pikiran demi kemajuan Buton Tengah yang kita cintai ini. Demikian khutbah ini yang saya sampaikan. Semoga mujahadah atau kerja keras kita semua selama bulan Ramadan dapat melekati bulan-bulan lainnya dan mengantarkan kita menjadi hamba yang mampu meraih kemenangan yang suci menuju pola hidup produktif, kreatif, inovatif dan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allah. Kotirannya motor kah? Go. Air batu. Ya.